Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan tafsiran dari saudari kami Elvin yang terambil dari kitab Zefania pasal 1. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Yang menjadi tafsiran saya yaitu kitab Zefania pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita harus tahu bahwa kitab Zefania itu adalah termasuk kitab nabi-nabi kecil. Zefania berarti Tuhan telah menyembunyikan. Yang menjadi latar belakang di kitab Zefania ini adalah Zefania hidup pada Raja Manase, di mana pada saat itu Raja Manase melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan bahkan juga menyembah Baal-Baal Asyur. Bukan hanya Manase yang melakukan hal tersebut, tetapi bangsa Yehuda juga berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pembahasan saya pada saat ini yaitu di Zefania pasal 1 ini tentang penghukuman pada hari Tuhan. Kita harus tahu bahwa hari Tuhan itu di mana, yaitu menggambarkan penghancuran yang akan terjadi atas Yehuda karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyembah Baal dan sujud menyembah soto-soto. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, langsung saja yang menjadi latar belakang saya yaitu di Zefania pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini. Zefania 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang hukuman akhir dari hari Tuhan atas seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang mengenai akhir dari Allah terhadap seluruh dunia pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana menyampaikan firman Tuhan bahwa kita bisa melihat di ayatnya 3, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan menyiapkan manusia dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat ini mengarahkan pandangan kita ke bumi. Ketika Tuhan menyapu bersih semua tanda kehidupan, kisah penciptaan, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Nah, selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini juga dikatakan di Zefania pasal 1 ayat 4 sampai 18. Di sini dikatakan bahwa ayat 4 sampai 6 menggambarkan secara khusus bahwa Allah menyatakan sisa-sisa Baal. Nah, dan nama para imam berhala akan dihakimi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, aku akan menyelapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka akan menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Ayat ini menjelaskan mengapa Allah yang cemburu. Kita bisa melihat di Keluaran pasal 34 ayat 12 sampai 16. Tidak pernah membiarkan apa yang disebut ibadah liar dengan ritus kesuburan dan kurban anak-anak. Nah, di sini nama para imam berhala. Salah satunya yaitu Milkom. Milkom itu adalah dewa orang Aram, Amon, yang tinggal di seberang sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terutama dalam bahasa Ibrani, menunjukkan bahwa orang menipu suara hati mereka karena mereka juga melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat di ayat pasal 7 sampai 13. Dikatakan bahwa hari keganasan hari itu. Nah, hari kesusahan dan kesulitan, terjadi juga hari kemusnahan dan bahkan juga hari kegelapan dan kesuraman. Dia akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat 14 sampai 15, di mana dikatakan di situ, nubuat ini digenapi dalam sejarah dan akan digenapi dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita harus tahu bahwa hari Tuhan itu dilukiskan dengan orang harus mendengarkan lagu dan dapat juga menikmati nyanyian kubur yang menyedihkan tetapi juga penuh kemenangan.
saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Dan bahkan juga Dia mempunyai perjanjian yang harus dipegang teguh dengan segenap manusia. Dia akan merobohkan kota-kota berkubu, yaitu pertahanan-pertahanan yang belakangannya orang merasa aman dan tindakan Allah. Ayat 16-17, di situ dikatakan juga bahwa suatu penyerbuan akan terjadi yang sungguh-sungguh atas Yerusalem oleh musuh yang siap serang. Apabila hari itu mulai, orang-orang mengira bahwa mereka dapat bebas dari Allah, segera mendapati bahwa mereka tak berdaya dan seperti orang buta. Dan nilai akan hilang dari hidup dan kesia-siaan dan ketidakberhargaan dari keberadaan tahap Allah. Nah, ayat 18 ini dikatakan bahwa baik kelimpahan, kekayaan maupun keamanan hal istimewa dibanggakan tidak akan menyelamatkan dari api kecemburuan Tuhan, dan api ini akan menimpa semua orang pada pandang bulu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulannya di kitab Zefania pasal 1 ayat 1-18 ini menjelaskan kepada kita, yaitu hari Tuhan adalah hari yang sangat dahsyat bagi seluruh dunia. Dan bahkan juga karena itu hendaklah orang-orang percaya tetap hidup dalam ketaatan iman. Hari Tuhan akan menjadi hari yang murka bagi mereka yang berbuat jahat, tetapi sebaliknya akan menjadi hari yang penuh berkat bagi mereka yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dan bahkan mereka yang setia kepada Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulan saya di sini, yang menjadi aplikasi saya, yaitu akhir dari setiap perjalanan pasti ada akhir dari setiap peristiwa, dan bahkan juga sebaliknya seperti kehidupan kita saat ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Tuhan itu menjadi hari yang keterangan waktu di bumi beserta segala makhluk yang ada di dalamnya, dan tidak satu pun dapat mengelak atau menghindar dari saat hari itu juga, bahkan yang hidup pun maupun yang mati. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bagi setiap orang percaya tetap senantiasa hidup dan berjaga-jaga, dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, dan tidak pernah berbalik kepada Tuhan, dan agar hidupmu menjadi lebih baik. Tetapi bagi setiap orang yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman dan kematian untuk selama-lamanya. Demikian saja dari tafsiran saya. Baik, demikian hasil tafsiran dari saudari kita Elvin. Kami ucapkan terima kasih